Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Cynthia Inka Nuria NPM 009, Diva Anissa Azhara NPM 022, Piraneta Rifanti NPM 021, April Nadila Putri NPM 142, Rahma Safitri NPM 144, dan yang terakhir ada Rumiati NPM 167. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kepanduan yaitu tentang sejarah dan konsep dasar outdoor education dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti. Ya, di sini ada sejarah outdoor education. Di era modern, pertama kali muncul sekitar abad ke-19 sampai 20. Outbound berasal dari kata outward bound, kata yang berasal dari masa Perang Dunia Kedua, yang memiliki makna keluar dari batasan atau penghalang. Outbound dijalankan dan dikenal sebelum abad 19. Sejarah pernah mencatat tepatnya pada tahun 1823 didirikannya pusat pelatihan dan pendidikan tambahan yang dilakukan di alam terbuka sebagai bagian dari pengembangan diri dan pengembangan tim. Outbound di Indonesia yaitu sebuah pembelajaran dan pelatihan perilaku individu, tim, dan kepemimpinan dengan pendekatan yang unik, komunikatif, sederhana, tetapi efektif. Selanjutnya ada manfaat outbound yaitu meningkatkan kompetensi setiap individu melalui pembentukan sifat, sikap, mental yang berkualitas. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi kerjasama, masing-masing individu menjadi sebuah teamwork yang solid melalui komunikasi yang baik, kepemimpinan berkualitas, dan keselarasan pencapaian tujuan. Perkembangan outbound yaitu pada tahun 1961, perkembangan di Outward Bound di Colorado, Amerika. Selanjutnya 1971 adanya perkembangan Project Adventure, dan tahun 1974 perkembangan National Outdoor Coordinated School yaitu NOLS. Jika Outward Bound dijadikan satu dengan Project Adventure dan National Outdoor Leadership Schools akan menjadi cikal bakal perluasan pendidikan luar ruangan atau outbound education di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu definisi outdoor education. Outdoor education adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pengalaman terbimbing secara langsung dan konkret melalui berbagai kegiatan atau keadaan autentik dengan lingkungan hidup sebagai bahan pembelajaran. Konsep dasar dalam outdoor education yaitu atau pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran keluar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan penyadaran, pengertian, perhatian, tanggung jawab, dan aksi tingkah laku. Tujuan pendidikan luar ruangan. Yang pertama, pendidikan lingkungan serta pengembangan sosial dan kepribadian. Yang kedua, memajukan hal-hal bertema kehidupan dan kerjasama melalui berbagai kegiatan yang memberikan pertualangan, tantangan, dan kesenangan atau kenyamanan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar keterampilan yang baru. Yang keempat, aktif berupaya untuk mengembangkan dan memajukan kesadaran yang lebih sadar tentang lingkungan, isu-isu lingkungan hidup, dan dampak dari aktivitas luar ruangan di lingkungan yang alami. Baik, selanjutnya adalah prinsip pendidikan luar ruangan. Pada prinsip pendidikan luar ruangan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, proses pembelajaran bersifat eksperiental, kemudian yang kedua, lokasi utama berada di luar ruangan, yang ketiga, pemakaian panca indera dan intuisi secara maksimal, dan yang keempat, menggunakan kurikulum tertentu. Kemudian yang kelima, tidak hanya berfokus pada pengelolaan dari sumber daya alam saja, tetapi juga kemampuan ekosistemik atau hubungan timbal balik. Kemudian ada kemampuan intrapersonal atau bentuk komunikasi untuk diri sendiri, dan kemampuan interpersonal atau kemampuan yang dibentuk ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pada pendidikan luar ruangan ini juga ada beberapa manfaat, yaitu membangun kegembiraan, kepercayaan diri, kepedulian sosial, peduli lingkungan, keterampilan aktivitas, kualitas diri, keterampilan
utama atau kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan motivasi dan minat belajar dan cakrawala atau pemikiran diperluas. Selanjutnya yaitu dukungan penggunaan pendidikan luar ruangan. Yang pertama, menghilangkan kejenuhan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, lebih menyehatkan tubuh. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan konsentrasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan motorik. Yang kelima, pemahaman lebih nyata tentang lingkungan. Yang keenam, otak bekerja lebih baik. Dan yang ketujuh, memahami lebih baik tentang hubungan teori dan praktik. Dan yang selanjutnya yaitu hambatan penggunaan pendidikan luar ruangan. Yang pertama, anggapan bahwa memakan waktu dan kurang efektif untuk pembelajaran. Dan yang kedua, tidak terlepas dari risiko atau bahaya, misalnya kecelakaan, penyakit, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip keselamatan pendidikan luar ruangan. Yang pertama yaitu kajian tentang risiko, yang kedua pengawasan yang memadai, ketiga komunikasi yang efektif, keempat melakukan perencanaan dan persiapan, dan yang kelima evaluasi. Kemudian di sini juga ada prosedur pelaksanakan pendidikan luar ruangan. Yang pertama yaitu pemberian briefing, kedua pemeriksaan peralatan yang akan digunakan, ketiga melakukan sesi kegiatan, keempat menutup sesi kegiatan, kelima penilaian, dan keenam evaluasi. Penilaian pendidikan luar ruangan. Penilaian berbasis sekolah. Yang pertama folio, yang kedua praktek kelompok, yang ketiga praktek individu, penilaian eksternal, penilaian investigasi. Yang pertama folio. Folio merupakan kumpulan karya atau hasil kerja seseorang siswa dalam satu periode. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seseorang siswa. Hal penting yang menjadi ciri folio adalah karya tersebut dapat diperbaiki jika siswa menghendakinya. Dengan demikian, folio dapat memperhatikan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Di samping itu, kumpulan karya yang berkelanjutan lebih memperkuat hubungan pembelajaran dan penilaian. Pengumpulan dan penilaian karya siswa yang terus-menerus sebaiknya dijadikan titik sentral program pengajaran, karena penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran karya tersebut. Harus selalu diberi tanggal sehingga dapat terlihat berbeda kualitas dari waktu ke waktu. Yang menjadi pertimbangan utama adalah guru seyogyanya menggunakan penilaian folio sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, karena nilai di diagnostik folio sangat berarti bagi guru. Yang kedua, praktek individu. Bagi peserta didik yang cerdas tentu harus dilakukan upaya akselerasi agar dia berkembang sesuai porsinya. Seseorang yang memiliki bakat khusus di bidang tertentu, kepribadian dan minat harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya agar menjadi pendorong proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Proses pengembangan ini dikemas dalam suatu pelayanan pendidikan secara umum serta bimbingan dan konseling secara khusus. Memahami komponen psikologis dimaksud merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena sedikit saja salah penafsiran bisa jadi pencernaan langkah. Pengembangan akan bias sehingga disusun instrumen khusus agar mendapatkan informasi objektif mengenai kecerdasan, bakat, minat, dan kepribadian individu. Yang ketiga, praktek kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial yang dilakukan melalui praktek bekerja bersama kelompok lebih banyak dikenal untuk tujuan pertolongan klien yang memiliki masalah khusus seperti ketergantungan narkoba, depresi, konsep diri rendah, dan sebagainya. Hal ini wajar mengingat praktek bekerja bersama kelompok memang memiliki sejumlah keunggulan, yaitu antara lain penggunaan prinsip-prinsip universalitas, rekonstruksi kognitif, penerimaan, serta altruisme, di mana klien cenderung merasa nyaman dan diterima sehingga mampu pada akhirnya mengungkapkan permasalahan
yang dialaminya serta bahkan mampu memberikan saran-saran kepada anggota kelompok lainnya. Yaitu pendidikan luar ruangan di Indonesia. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yaitu sifat dasar pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh kemampuan diri peserta didik, mental, moral, dan secara fisik menuju kesempurnaan hidup, yaitu hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Implementasi pendidikan luar ruangan di Indonesia. Yang pertama, ada materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran disesuaikan dengan alam dan lingkungan. Yang kedua, materi pembelajaran yang diberikan sudah dibuat topik-topiknya dengan dikaitkan pada alam dan lingkungan. Yang ketiga, alam dan lingkungan digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran.